Juana, Ratu Castile dan Aragon. Dikenal dengan sebutan Juana La Loca atau Juana si Gila, dia menderita komplikasi penyakit mental. Dia menusuk selingkuhan suaminya dan tinggal dengan peti mati suami tercintanya yang sudah meninggal. Meskipun teori ini lebih seperti rumor yang dibuat-buat oleh ayah, suami, dan putranya agar Juana dianggap gila dan tidak pantas naik tahta. Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Juana merupakan anak ketiga dari Raja Ferdinand of Aragon dan Ratu Isabella of Castile. Kedua orang tuanya telah menyatukan Spanyol, menyebarkan agama Katolik, dan mengirim ekspedisi Columbus untuk New World. Di usia 16 tahun, Juana dijodohkan dengan Philip of Flanders atau Philip si Tampan yang berusia 18 tahun. Philip merupakan anak tertua dari Maximilian I Holy Roman Empire dan bersatunya dua kerajaan kuat ini akan membendung Prancis yang menjadi musuh mereka. Selama di Flanders atau jika sekarang adalah negara Belgium, Juana melahirkan 3 orang anak, Eleanor, Charles, dan Isabella. Namun pada suatu malam, mereka bertengkar saat Juana tahu jika Philip jatuh cinta dengan salah satu gadis di istana. Sementara itu di Spanyol, John, Prince of Asturias, satu-satunya anak laki-laki Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, meninggal dunia. Pada akhirnya, tahta jatuh di tangan kakak perempuan Juana, Isabella of Portugal, yang ternyata harus meninggal juga karena baru saja melahirkan bayi laki-lakinya yang diberi nama Miguel de Paz. Miguel kemudian menjadi pewaris yang menyatukan Castile, Aragon, dan Portugal menjadi satu kerajaan utuh. Sayangnya, bayi Miguel meninggal di usia 2 tahun. Jadilah Juana, anak tertua dari Isabella dan Ferdinand, menjadi pewaris Castile dan Aragon. Tahun 1502, Juana mendapatkan gelarnya sebagai Princess of Asturias, gelar tradisional yang sampai sekarang masih digunakan untuk calon penerus Spanyol masa depan, Princess Eleanor of Asturias. Meningkatnya kekuatan politik Juana ini membuat Philip ingin mengontrol istrinya. Dia mengunci Juana di kamarnya dan tidak menghiraukan perlawanan Juana. Lama setelah pertengkaran keduanya, Philip kembali ke Flanders dan meninggalkan Juana di Madrid. Padahal dia sedang hamil anak keempat mereka, Ferdinand. Ketika Juana kembali ke Flanders dengan bayinya, dia mendapati suami tercintanya sedang bersama wanita lain. Juana marah dan menggunting rambut wanita itu lalu menamparnya. Setelah kejadian itu, tidak ada yang sama bagi Juana karena dia menderita depresi berat. Tahun 1504, Juana diminta pulang ke Spanyol karena ibunya, Ratu Isabella, meninggal. Maka sudah jelas tahta kerajaan Castile jatuh ke tangan Juana. Dia selanjutnya mendapat gelar Juana, Queen of Castile. Ketika Juana menjadi ratu, ayahnya Ferdinand dan suaminya Philip saling bersaing untuk merebut kekuasaan atas Ratu Juana. Ratu Isabella tidak suka dengan menantunya, jadi dia memastikan jika Philip hanya bisa menjadi suami Juana, bukannya raja. Sementara Ferdinand diperbolehkan memimpin Castile jika putrinya Ratu Juana tidak siap naik tahta. Ferdinand dan Philip mengumpulkan dukungan dari pemerintah untuk mengklaim hak mereka. Ferdinand sebagai ayah atau Philip sebagai suami Ratu Juana untuk memimpin kerajaan Castile. Persaingan itu memicu mental Juana menjadi semakin tidak stabil. Tahun 1506, Philip jatuh sakit dan kuat rumor beredar jika Ferdinandlah yang meracuni menantunya. Ratu Juana saat itu sedang hamil anak ke-6 mereka, menolak untuk meninggalkan suaminya yang sakit. 6 hari kemudian, Philip akhirnya meninggal di usia 28 tahun. Ratu Juana masih menolak untuk meninggalkan mayat Philip. Dia juga sering meminta agar peti mati Philip dibuka sehingga dia bisa mencium dan memeluk jasadnya. Juana kembali didesak dengan tanggung jawabnya sebagai Ratu Castile. Jadi, dia dengan berat hati merelakan pemakaman Philip di Grenada. Saat kembali ke istana, Juana melahirkan anak terakhirnya dengan Philip, Catherine of Portugal.
Wabah yang terjadi membuat ekonomi hancur. Banyak rakyat yang mulai meragukan kemampuan Juana untuk menangani wabah itu. Kembalinya ayahnya, Ferdinand, dianggap rakyat sebagai keberhasilan saat wabah dan ekonomi membaik. Orang-orang mulai beralih memihak Ferdinand untuk menjadi raja. Nyatanya, Ferdinand yang serakah itu tidak merasa cukup. Jadi, dia mengurung putrinya, Ratu Juana, di Santa Clara. Juana menghabiskan hidupnya di sana seumur hidup ditemani dengan putri terakhirnya, Catherine. Memimpin kekuasaan Castile, Ferdinand menjadi sangat sibuk sehingga dia hanya mengunjungi Juana putrinya 2 kali selama 11 tahun. Dia mengambil selir dari bangsawan Prancis, Germain de Foix, dengan harapan bisa memberinya keturunan laki-laki. Germain melahirkan bayi laki-laki, Juan, namun akhirnya meninggal. Sebab tidak memiliki penerus, maka tahta Aragon jatuh ke tangan Charles VI Holy Roman Empire, putra tertua Ratu Juana. Sementara Ferdinand tidak menyukai cucu pertamanya yang dibesarkan di Spanyol itu. Dia lebih menyukai putra kedua, Ratu Juana, yang besar dalam pengasuhannya. Jadi, Raja Ferdinand memberi nama putra laki-laki kedua Ratu Juana sama dengan namanya. Hingga di masa depan, dia dikenal dengan nama Ferdinand I Holy Roman Empire. Charles tidak terima dengan keputusan kakeknya karena dia anak pertama dan harusnya dia yang mendapatkan tahta. Pada akhirnya, dua saudara ini berada di ambang peperangan. Tahun 1516, Ferdinand meninggal di usia 63 tahun dan membuat tahta Castile dan Aragon lagi-lagi jatuh ke tangan putrinya yang sedang dipenjara, Ratu Juana. Abad 17, Charles tiba di Spanyol untuk mengklaim kekuasaan Castile dan Aragon dari ibunya. Juana yang dipenjara membuat mental sang ratu menjadi tidak stabil. Hal ini membuat Charles dengan mudahnya mendapatkan tanda tangan ibunya sebagai co-monarch. Nyatanya, Charles tidak memberitahu Juana jika ayahnya Ferdinand telah meninggal atau membuat suatu usaha agar ibunya bisa bertahta kembali. Charles sama saja dengan kakeknya yang memenjarakan sang ratu. Pada akhirnya, Charles menjalin hubungan dengan janda istri kakeknya, Germain de Foix. Germain melahirkan beberapa anak dengan Charles. Tahun 1519, Charles dilantik menjadi Raja Holy Roman Empire, Castile dan Aragon. Persatuan tiga kerajaan ini memicu ketidaksetujuan dari rakyat Castile. Para pemberontak menyerang Santa Clara dan membebaskan Juana dari penjara. Mereka berharap sebagai ratu resmi Castile, Juana mau melawan Charles. Namun Juana menolak karena dia tidak mau melawan putra kandungnya sendiri. Jadi para pemberontak mengembalikan Juana ke dalam penjaranya. Menghargai loyalitas ibunya, Charles mengambil Catherine, adik terakhirnya yang berusia 18 tahun, untuk dinikahkan dengan King Juan III of Portugal. Catherine adalah satu-satunya anak Juana yang menemani ibunya selama di kastil isolasi. Keenam anak Juana menjadi raja dan ratu di masa depan. Anak pertamanya, Eleanor of Austria, adalah Ratu Prancis, Charles V Holy Roman Empire, Isabel, Ratu Denmark, Ferdinand I Holy Roman Empire, Mary, Ratu Hungaria, dan Catherine, Ratu Portugal. Hidup menyendiri selama bertahun-tahun membuat kesehatan fisik dan mental Juana semakin menurun. Charles memerintahkan pada pelayan Juana agar tidak seorang pun bicara pada Her Majesty, yang justru membuat Juana menjadi memburuk. No person speaks to Her Majesty. Juana sudah tidak bisa makan, mandi, dan mengganti pakaian dengan baik. Dia menjadi paranoid jika seseorang akan membunuhnya. Juana dipenjara selama 30 tahun, total 45 tahun merasakan kesendirian dan depresi. Juana meninggal tahun 1555 di usia 75 tahun dan dimakamkan di Royal Chapel of Granada, bersebelahan dengan suami tercintanya Philip dan kedua orang tuanya, Isabel dan Ferdinand. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada saran siapa tokoh sejarah atau raja dan ratu dunia untuk dibahas SW History, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.